Yang baca Yasin tadi malam Jumat, maka subuh tadi sudah dapat ampunan Allah. Yang baca Yasin siang Jumat, maka pada waktu petangnya dapat ampunan pada Allah. Tidak. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil. Adapun mengkhususkan Yasin ya di hari Jumat, maka tidak ada dalilnya. Kemudian kita katakan mereka salah. Sungguh betapa bodohnya para kiai itu. Jika kita mengatakan bahwa itu salah. Jadi kalau disalahkan secara tidak langsung membodohkan terhadap para kiai yang membiarkan tradisi yasinan, tradisi salawatan itu. Subhanallah, kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya sekedar mampu membaca Al-Quran, tetapi apa yang diamalkan, yang kemudian menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat, tentu ada dasar, ada dalil. Bagaimana dalilnya yasinan? Oke, surat Al-Kahfi ya ada, tetapi jangan sampai karena kita suka baca Al-Kahfi kemudian kita menyalahkan orang baca Yasin, atau kalau menjadi tradisi disebut dengan yasinan. Tidak boleh. Orang yang yasinan itu tidak pernah menyalahkan orang yang baca Al-Kahfi pada malam Jumat, karena sama-sama ada dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina kama allafta baina ashabina kama allafta baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa kama allafta baina ulamaina min ulama'i ahli sunnati wal jama'ati. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang berbahagia, pada hakikatnya adalah di dalam implementasi agama itu ada hal yang mujma' alaih, ada yang mukhtalaf. Mujma' alaih itu sesuatu yang disepakati bersama oleh semua komponen umat Islam, yang tidak ada satupun berbeda di dalam persoalan itu. Kalau berbeda itu disebut mungkar. Ada yang mukhtalaf, sesuatu yang berbeda di kalangan para ulama, yang bahasa sederhana kita mengenal dengan al-ikhtilaf fil furu'. Nah, ini ada tradisi baru di Indonesia ini. Saya katakan tradisi baru, atau mungkin karena era medsos ini yang membuat segala sesuatu mudah sampai ke telinga kita bersama. Tradisi baru itu apa? Tradisi menyalahkan orang lain yang beda pendapat. Nah, ini tradisi berbeda sebenarnya sunnatullah. Sebagaimana ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Dalam banyak hal Imam Syafi'i beda dengan gurunya fil furu', termasuk dengan Abu Hanifah yang dikenal dengan Imam Hanafi. Itu berbeda, saya kira tidak masalah. Yang masalah itu berbeda kemudian yang tidak sama dengan dia dianggap salah, bahkan tidak ada dalilnya. Subhanallah. Saya sebenarnya uhibbukum fillah Ustaz Firanda, uhibbukum fillah Ustaz Khalid Basalamah. Ana mencintai antum, ana menghargai antum sesama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum ilmunya luar biasa, tetapi
ada hal yang mungkin perlu Al-Fakir memberikan respon kepada antum terkait dengan pandangan antum bahwa tradisi baca Yasin di malam Jumat itu tidak ada dalilnya, atau mungkin bukan hanya Yasin, sholawatan, karena di kalangan warga Nahdlatul Ulama, warga Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, kalau sudah malam Jumat itu ada yasinan, ada tahlilan, ada kemudian sholawatan ya di masjid-masjid, di musola-musola. Kemudian kita katakan mereka salah. Sungguh betapa bodohnya para kiai itu. Jika kita mengatakan bahwa itu salah. Jadi kalau disalahkan secara tidak langsung membodohkan terhadap para kiai yang membiarkan tradisi yasinan, tradisi salawatan itu. Subhanallah, kiai-kiai ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tidak hanya sekedar mampu membaca Al-Quran, tetapi apa yang diamalkan, yang kemudian menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat, tentu ada dasar, ada dalil. Bagaimana dalilnya yasinan? Oke, surat Al-Kahfi ya ada. Tetapi jangan sampai karena kita suka baca Al-Kahfi, kemudian kita menyalahkan orang baca Yasin. Atau kalau menjadi tradisi disebut dengan yasinan. Tidak boleh. Orang yang yasinan itu tidak pernah menyalahkan orang yang baca Al-Kahfi pada malam Jumat. Karena sama-sama ada dalilnya. Jadi kita harus objektif. Silahkan baca Al-Kahfi, silahkan baca surah Yasin, bahkan sholawatan. Semua ada dalilnya. Bagaimana dalil membaca Yasin pada malam Jumat? Ini kita lihat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ya. Di situ disebutkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Yasin fi lailatil jum'ati ghufira lahu." Orang yang membaca Yasin pada malam Jumat, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau Yasin itu kita hadiahkan kepada orang yang meninggal? Ihda'us thawab kepada orang yang meninggal. Pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu boleh. Jadi kalau kita menyalahkan tradisi Yasin dan tradisi sholawatan, ini kita subhanallah, berarti orang yang melakukan Yasin itu salah semua. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku Ustaz Khalid, saudaraku Ustaz Firanda, silahkan baca Al-Kahfi. Kami juga baca Al-Kahfi. Tetapi jangan salah-salahkan kami yang membaca Yasinan pada malam Jumat. Karena juga kami menemukan dalil. Kami juga menemukan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, di dalam kitab Al-Jami' lil Ahkamil Quran, ya, atau bisa kita jumpai di tafsir Sirajul Munir juz 3 halaman 301. Di situ ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa membaca Yasin itu menjadi tradisi, sehingga ada tradisi, ada istilah Yasinan di tengah-tengah masyarakat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, Nabi Daud mengqara'a Yasin lailatal jum'ati asbaha maghfuran lahu. Orang yang membaca Yasin, ya, pada malam Jumat, maka pagi harinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan tidak ada dalilnya, mungkin yang tepat adalah antum belum menemukan dalil. Sekali lagi saya katakan, kalau dikatakan tidak ada dalilnya, mungkin antum belum menemukan yang namanya dalil. Tapi alhamdulillah kami memberikan apresiasi terhadap antum yang luar biasa di dalam menghadirkan khazanah-khazanah ilmiah di tengah-tengah masyarakat. Dan ini luar biasa, saudara. Sehingga kami yang melupakan
membaca Al-Kahfi jadi semangat membaca Al-Kahfi. Tetapi kami dengan tradisi yasinan bukan berarti menyalahkan tradisi membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, itu sama-sama benar. Kalau dulu kami di pondok pesantren setiap Jumat pasti baca surah Al-Kahfi di pesantren. Keluar dari pesantren tetap. Jadi kita jangan memakai istilah versus. Ya. Kalau kita bisa berbuat banyak dalam kebaikan, mencari pahala di hadapan Allah, kenapa masih mau dipenggal-penggal? Inilah saran saya kepada Ustadz Khalid, saran saya kepada Ustadz Firanda. Mohon maaf, antum a'lam minni. Ya, tolong ya, jangan salahkan. Silahkan antum tidak ikut yasinan. Silahkan antum tidak ikut tibaan di masjid-masjid. Tetapi tolong jangan katakan bahwa ketika kami melakukan tibaan, ketika kami melakukan sholawatan di masjid-masjid, kemudian antum mengatakan itu tidak ada dalilnya. Kalau dikatakan tidak ada dalilnya, maka ini sama halnya antum mengatakan kami bodoh. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi kami terima kasih kepada antum karena sudah kita berikhtiar, kita berbagi dalam kebaikan, dalam keilmuan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin berbeda dalam masalah dalil, kita mungkin berbeda di dalam masalah amaliyah, tetapi kita tetap menjaga al-ulfah bainana, menjaga bagaimana tumbuhnya kasih sayang antara kita semua. Antum syahadatnya sama dengan kami, maka antum adalah saudara kita. Berbeda tidak masalah, tetapi kita tetap bersaudara. Demikian saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.